Selamat pagi anak-anak. Kembali kita memulai pembelajaran ini dan kita akan mendahulunya dengan doa sebelum kita masuk di dalam pembelajaran 1 untuk tema yang ke-6 ya. Tema yang ke-6 akan berbicara tentang mengupas tentang ciri-ciri puisi serta daur hidup dan perkembangan hewan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat diberikan kesempatan untuk kami menikmati hidup dan kami akan menjalani hari-hari kami dengan penuh dengan ucapan syukur daripada Tuhan. Jika saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami belajar, kami mengerti dan mempelajari tentang hal-hal yang ada di dalam buku ini, Tuhan mempercaya, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan dan pengertian sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak di dalam buku ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap menyiapkan hati kami untuk kami belajar. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang puisi terlebih dahulu. Puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra. Ya, karya sastra itu adalah karangan-karangan yang berupa tulisan. Nah, di dalam puisi tersebut itu ada beberapa unsur, ada beberapa faktor dan ciri-ciri daripada puisi tersebut supaya bisa dikategorikan karya sastra ini adalah karya sastra puisi. Jadi karya sastra itu ada banyak ya, ada puisi, ada pantun, ada prosa, ada cerpen. Itu adalah bentuk-bentuk karya sastra yang harus kita ketahui. Di sini kita akan membahas tentang puisi. Kalau puisi itu adalah karya sastra, ya, karya sastra yang di dalam penulisannya biasa dapat kita temukan di buku, di majalah, di dalam manapun, bahkan kalian bisa membuat sendiri-sendiri ya. Ciri-ciri puisi itu adalah terdiri dari 2 bait atau lebih. Satu bait itu terdiri dari 4 baris. Kalau yang namanya puisi 2 bait berarti kalau 1 bait 4 baris, berarti kalau 2 bait berarti 8 baris. Itu paling sedikit ya, paling sedikit. Jangan sampai 1 bait itu pantun. Paling sedikit 2 bait atau 8 baris. Nah, antara bunyi di akhir setiap baris ya, bunyi di akhir setiap baris itu sama, dari baris pertama sampai baris ketiga boleh sama ataupun ya diharuskan sama. Ya, diharuskan sama. Contoh, pergi ke sekolah jangan malas, belajar yang rajin di dalam kelas, jaga sikapmu jangan culas, agar hati tiada keras. Artinya keempat baris ini tulisannya menggunakan akhiran as semua. Ya, harus seperti itu. Dan baris antara bait 1 dan bait yang lain itu berhubungan ya, berhubungan isinya, baik isi dan maknanya berhubungan. Ciri-ciri puisi yang pertama tadi, paling sedikit atau minimal harus ada 4, paling sedikit 2 bait ya, paling sedikit 2 bait. Kalau 1 baitnya terdiri dari 4 baris, tidak boleh 3, tidak boleh 2 baris, tidak boleh 3 baris. 1 bait itu terdiri dari 4 baris ya, tidak boleh 3.
harus 4, 5 boleh enggak boleh, harus 4. Nah, yang kemudian ciri-ciri yang bisa dikenali lagi adalah itu tadi bunyi vokal setiap akhir baris. Bunyi vokal setiap akhir baris memiliki kesamaan, ya. Bunyi vokal terakhir setiap barisnya harus sama. Terus maksimal berapa baris dalam puisi? Maksimal tidak diberikan maksimalnya, tetapi kalau minimalnya harus 2 baris, 2 bait, tapi maksimalnya harus bisa sesuka hati kalian. Kalau menurut kalian masih ada hal-hal yang perlu dijelaskan lagi atau perlu diurutkan lagi di dalam puisi, tuliskan saja. Nanti tugasnya adalah setiap bagian dalam puisi itu, yang pertama adalah puisi harus memiliki judul, ya. Puisi harus memiliki judul, beda sama pantun. Kalau pantun nggak usah pakai judul, kalau puisi harus memiliki judul. Judulnya nanti akan berkaitan dengan isi puisi tersebut. Yang kedua, puisi terdiri dari 2 bait atau lebih, di mana satu baitnya terdiri dari 4 baris. Kalau 2 bait berarti 8 baris yang isinya saling berkait-kaitan. Terus rima atau akhir baris, bunyi akhir baris dalam setiap puisi, bunyi akhir baris ya. Jadi ada 8 baris, bunyi akhir barisnya harus sama setiap baitnya harus sama. Bisa kalian contoh di halaman 5 atau halaman 4. Di bait pertama, pergi ke sekolah jangan malas, belajar yang rajin di dalam kelas, jaga sikapmu jangan culas, agar hati tiada keras. Itu semuanya akhir barisnya menggunakan as, ya. Jadi nanti kalian buat menurut kemampuan kalian sendiri. Judulnya gimana Pak? Judulnya ditentukan oleh kalian sendiri, tapi dari judul dan isi harus ada kesesuaian, ya. Jangan dari judul dan isi harus ada kesesuaian. Boleh minta tolong orang tua ataupun kakak ataupun saudara-saudaranya. Nah, itu untuk puisi ya. Nanti ditulis di buku tulis atau di puisinya di latihan dulu di buku, kemudian ditulis di kertas folio atau HVS bentuk puisi tersebut, kemudian diberi hiasan yang bagus ataupun ornamen ataupun warna-warna yang bagus sehingga bisa dikumpulkan di kelas untuk hari besok Kamis ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup hewan. Daur hidup itu apa sih? Daur hidup adalah proses perubahan bentuk di dalam setiap tahap-tahap hidup. Jadi yang namanya daur hidup adalah proses perubahan bentuk di dalam setiap tahapan-tahapan hidup. Bisa kita saksikan contoh, kita contoh ya. Ayam kenapa tiba-tiba bisa menjadi besar? Karena kita nggak pernah tahu proses anakannya. Jadi proses bertelurnya kita nggak pernah tahu. Nah, jadi untuk hal ini kita akan menjelaskan. Jadi ayam itu berasal dari telur ayam yang ditetaskan sehingga menjadi anak ayam yang tumbuh karena dikasih makan, karena dipelihara, karena setiap hari mengalami proses pertumbuhan, jadi menjadi anak ayam yang tadinya kecil menjadi tumbuh menjadi dewasa. Itu adalah proses. Kita nggak mungkin melihat proses itu dari 0 sampai terakhir. Karena apa? Karena kegiatan kita
bukan untuk mengawasi hal-hal seperti itu, tetapi untuk lebih memahaminya kita belajar. Jadi daur hidup itu adalah mulai proses, tahapan proses dimulai dari nol atau dari telur sehingga menjadi dewasa, kemudian ayam dewasa kembali untuk bertelur dan telurnya putar-putar begitu aja. Ayam berkembang dengan baik cara bertelur. Telur ayam menetas dan menghasilkan anak ayam. Bentuk anak ayam yang baru menetas sama seperti induknya, tetapi ukurannya lebih kecil. Wajahnya sama, kakinya sama, sayapnya sama, dan semuanya sama, tetapi bentuknya lebih kecil. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dari dalam daur hidup berarti mengalami metamorfosis. Artinya kalau bentuk anaknya tidak sama dengan induknya pada saat kecil, itu berarti dia mengalami metamorfosis. Contoh ya, kupu-kupu itu kenapa mengalami metamorfosis? Karena kupu-kupu itu bentuk dari awalnya itu bentuknya bukan seperti kupu-kupu yang tiba-tiba punya sayap. Anakannya tidak seperti itu, tetapi anakannya adalah bertelur, kemudian telur itu menjadi ulat. Nah, ulat sama kupu-kupu itu kan beda. Meskipun ulat, tetapi dia berasal dari daur hidup kupu-kupu. Itulah yang dinamakan metamorfosis. Jadi bentuk kecil dan atau mengalami perubahan bentuk dari kecil sampai ke dewasa mengalami perubahan bentuk itu disebut metamorfosis. Ulat itu tadinya kan telur, kemudian menjadi ulat, menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa, mempunyai sayap. Nah, itu namanya metamorfosis. Tetapi ayam itu cuma telur, kemudian menetas. Nah, setelah menetas, bentuknya persis seperti induknya. Itu namanya daur hidup, ya. Daur hidup, tidak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk sedikit pun. Ya. Nah, kalau sudah, kalian cukup memahami daur hidup. Nanti coba kalian tuliskan peliharaan hewan di sekitar, misalkan kalian melihat kucing, tulis kucing itu daur hidupnya seperti apa, nanti kalian tuliskan di buku tulis, kemudian difoto dan display. Misalkan kamu punya burung itu daur hidupnya seperti apa. Misalkan kamu punya hewan peliharaan di sekitarmu, kambing seperti apa, melihat kecoa seperti apa daur hidupnya, nanti diskusikan sama orang tua kalian, sama teman-teman kalian yang barangkali rumahnya berdekatan. Ya, pesan Pak Widi, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, dan tetap semangat meskipun kita belajarnya seperti ini, tapi semangat harus tetap dipelihara. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan Tuhan Yesus memberkati.